Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pada ceramah berbahasa Indonesia yang kedua ini, Buya akan melanjutkan tema berkenaan dengan doa bagian yang kedua. Hal yang ketiga yang perlu diperhatikan yaitu berkenaan dengan waktu ijabah doa. Jadi tidak sembarang waktu, boleh kita sembarang waktu berdoa, tetapi ada waktu-waktu ijabah doa, di mana pada saat kita berdoa di waktu itu betul-betul ijabah doa. Yang pertama adalah sebagaimana sabda Rasul, adalah pada waktu antara adzan dan iqamah. Antara adzan dan iqamah ini adalah waktu ijabah doa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u la yuraddu bainal adzani wal iqamati." Doa tidak ditolak, yaitu di antara atau waktu di antara adzan dan iqamah. Nah, jadi sebaiknya pada saat adzan telah selesai, kita sudah berada di masjid. Kita melaksanakan qobliyah tentunya. Setelah qobliyah kita berzikir. Zikir yang dianjurkan oleh baginda Rasul menjelang iqamah yaitu pertama istighfar 10 kali. 10 kali. Astagfirullahaladzim 10 kali. Kemudian tasbih subhanallah 10 kali. Kemudian alhamdulillah 10 kali. Allahu akbar 10 kali. Subhanallahil quddus 10 kali. Dan terakhir adalah la ilaha illallah 10 kali. Nah, setelah itu silakan berdoa. Apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Jadi luangkanlah waktu antara adzan dan iqamah, diawali dengan zikir. Yang kedua adalah waktu kita bersujud. Pada saat bersujud itu adalah waktu ijabah doa. Sebagaimana baginda Rasul bersabda, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajidun fa aksiru doa. Hadis riwayat Muslim. Yang artinya bahwa jarak yang sangat dekat atau yang paling dekat antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala yaitu pada waktu bersujud. Fa'aksiru doa, begitu sabda Rasul. Maka banyaklah kalian berdoa pada saat sujud itu. Kemudian doa yang dipanjatkan pada waktu sujud setelah kita berdoa bacaan sujud sebagaimana biasa kita berdoa bacaan sujud, ditambah dengan doa sujud khusus pada saat sujud terakhir, yaitu doa baginda Rasul yang begini bunyinya atau lafadznya. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi basari nura
wa fi sam'i nur, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, waj'alni fi nafsi nura, wa azimni nura. Ini doa yang sangat luar biasa pada sujud terakhir. Allahumma ij'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan hatiku bercahaya. Itu yang dimaksud adalah hati qalbun salim, hati yang selamat. Hati yang betul-betul memohon karena kebersihannya itu bisa memilih yang benar dan yang salah. Hati yang bersih. Ini disebut dengan fuadak itu atau fuadah. Kemudian yang berikutnya adalah Allahumma ij'al fi qalbi wa fi lisani nur. Kita memohon kepada Allah lisan yang bercahaya. Apa yang kita ucapkan sesuatu yang benar, dakwah. Kita tidak membicarakan hal-hal yang buruk, yang jorok, yang kotor. Betul-betul apa yang kita katakan adalah suatu kejujuran. Itu disebut lisan yang bercahaya. Kemudian wafi basori nur. Dan jadikanlah penglihatanku ini bercahaya. Melihat yang baik-baik. Melihat kebesaran Allah. Melihat bacaan Al-Quranul Karim. Melihat bacaan Al-Hadis. Membaca hal-hal yang positif. Juga membaca ayat-ayat kauniyah. Dan dijauhi dari pandangan-pandangan yang tidak baik. Pandangan-pandangan yang jahat. Pandangan-pandangan kemaksiatan. Nauzubillah. Summa nauzubillah. Kemudian wafi sam'i nur. Dan jadikanlah pendengaranku bercahaya. Hanya kita mendengar hal-hal yang baik. Ataupun kalau yang buruk itu cepat dihindarkan. Mendengarkan pengajian, mendengarkan ceramah, nasihat-nasihat. Wa an yamini nur. Ya Allah, jadikanlah sebelah kananku ini adalah bercahaya. Yang dimaksud sebelah kanan bercahaya itu yaitu kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Diawali dengan ikhlas karena Allah. Kebaikan-kebaikan yang sebelah kanan yang kita lakukan tidak ada unsur takabur ya. Itu semuanya dengan izin Allah tentu, pertolongan Allah. Bahkan kita lebih tawadu. Apapun yang kita perbuat, kebaikan itu adalah betul-betul dengan izin Allah dan pertolongan Allah. Kita ada tidak takabur. Bahkan kita bersyukur dapat berbuat kebaikan. Itu wa an yamini nur. Sedangkan yang sebelah kiri wa an yasari nur. Yaitu jadikanlah sebelah kiri aku adalah cahaya. Apa maksudnya? Yang maksud dengan sebelah kiri cahaya. Kita dijauhkan ya Allah. Tidak hal-hal yang buruk. Dijauhkan dari kemaksiatan. Dijauhkan daripada pelanggaran-pelanggaran akan aturan Allah. Itu minta sebelah kiri kita ini adalah kebaikan, cahaya. Kemudian wamin amami nur. Dan dari sebelah depan kita jadikanlah cahaya. Maksudnya bahwa masa yang akan datang kita ini diberikan cahaya terang benderang. Diberikan kebaikan, kelancaran, kemudahan untuk berbuat cita-cita ke depan yang kebaikan. Wa an amami, awamin amami, wa min khalfi nur. Dan dari belakang jadikan itu cahaya. Artinya masa lalu yang kelam bersihkan ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Masa-masa yang lalu yang buruk itu mohon diampuni segalanya, semuanya. Dan kebaikan-kebaikan yang sudah lalu tidak menjadikan aku takabur ya Allah, bahkan itu mudah-mudahan diterima di sisimu. Itu bekal nanti aku di akhirat. Itu yang wamin khalfi nur. Kemudian wamin fauqi nuron, dari atasku ya Allah. Jadikanlah cahaya. Kita pada saat sedang naik daun, kita sedang jaya, kita sedang banyak uang, banyak rezeki. Kita sedang menjadi orang yang Allah kasih kepintaran, kecerdasan. Jadikan itu cahaya, amal baik. Tidak lupa akan kebesaran Allah.
Itu semuanya juga dari Allah. Pada saat kita berhasil sukses, jadikan itu cahaya, bisa membantu orang lain kesuksesan kita itu. Wamin tahti noron, dan jadikanlah di bawahku adalah cahaya. Artinya pada saat kita sedang diuji dengan kekurangan harta, sakit, kemiskinan, dikasih oleh Allah kita ini lupa dan sebagainya. Itu menjadi cahaya, artinya kalau kita banyak lupa, banyaklah belajar. Kita miskin, berikanlah kesabaran dan terus ikhtiar supaya terhindar daripada kemiskinan. Kita dikasih sakit, tidak menggerutu. Kemudian istilahnya itu tidak marah-marah, tidak emosi, tidak sudon kepada Allah. Tapi kita berikhtiar untuk Allah menyembuhkannya dan kita menerima dengan kesabaran. Waj'ali fi nafsi nura, jadikanlah aku, ya, diri aku ini diri yang bercahaya secara keseluruhan, dari rambut sampai ke kaki. Jadi orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Begitu sabda Rasul. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Waj'alif wa'azimni nurun. Dengan keagunganmu ya Allah, jadikan aku adalah bercahaya. Itulah doa sujud terakhir yang baginda Rasul contohkan. Luar biasa. Nah, kemudian waktu yang lain, waktu ijabah doa adalah pada setiap hari Jumat, itu Sayyidul Ayyam. Banyaklah berdoa dari mulai pagi sampai menjelang maghrib, itu masih ijabah doa hari Jumat. Kemudian waktu akhir dari malam, waktu tahajud itu 2:30 lah kurang lebih, sampai waktu subuh, itu adalah ijabah doa. Maka kita bangun lebih awal, dan memang kehidupan kita yang baik sesuai dengan cara Rasul adalah bangun awal, tidur awal dan bangun juga awal. Jangan kebawa kebiasaan yang buruk karena pengaruh modernisasi yang salah kaprah, yaitu tidur akhir kemudian bangun juga akhir. Nah, itu sebetulnya mengundang penyakit lahir dan batin. Auzubillah summa auzubillah. Itulah waktu-waktu ijabah doa. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, yang sebetulnya matan doa. Matan doa ini adalah isi daripada doa. Isinya, kualitasnya doa itu. Yang pertama tentu saja adalah doa para nabi yang tercantum di dalam Al-Quran. Doa sejak zaman Nabi Adam, Idris, Hud, Nuh, terus sampai kepada doa Nabi Muhammad SAW. Kita ambil contoh bagaimana doa baginda Rasul di dalam Al-Quran itu cukup banyak. Di antaranya Buya ambil surat Al-Baqarah ayat 201. Ini doa yang sudah sangat populer. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, berikanlah kepada kami kebaikan kehidupan dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat diberikan kebaikan. Wa qina adzabannar, ya Allah, dan jauhkanlah dari kami adalah azab neraka jahanam. Wa qina adzabannar, azab neraka. Itu doa yang jangan ditinggal setiap kita berdoa. Kemudian yang berikutnya adalah doa baginda Rasul yang lain. Ini terutama bagi para penguasa, para pemimpin, ya termasuk juga bagi para ulama, para kiai, dan pada kita semuanya. Yang tertera di dalam surat Bani Israel ayat ke-80. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ini doa baginda Rasul yang tertera dalam Al-Quran. Ini juga doa baginda Rasul pada waktu selesai witir atau selesai tahajud. Rabbi adkhilni, ya Allah, ya Tuhanku, adkhilni, masukkanlah aku, mudkhala sidqin, ke tempat masuk yang benar. Wa akhrijni, ya Allah, keluarkanlah aku, mukhraja sidqin, ke tempat keluar yang benar. Waj'ali, dan jadikanlah aku miladungka, dari sisimu, sultanan nasira, pertolongan atau kekuasaan yang menolong. Sultanan nasira, kekuasaan yang menolong aku. Ini doa yang sangat luar biasa.
mau masuk organisasi, mau masuk perkumpulan, partai politik, apapun yang kita mau jadi seorang pemimpin, masukkanlah aku ke tempat yang benar. Kalau nggak benar tempat ini ya Allah, jangan aku masukkan ke sana. Dan keluarkanlah aku ya Allah ke tempat keluar yang benar. Kalau memang keluar aku ini tidak baik, jangan aku keluarkan daripada kegiatan ini kira-kira atau kepemimpinan ini. Waj'alni min ladunka sultanan nasir, dan jadikanlah bagiku ya, dari sisimu sultanan nasir, kekuasaan yang menolong. Jangan sampai kita punya kekuasaan justru mencelakakan, bukan menolong kehidupan kita, menolong kebaikan kita, menolong ibadah kita, menolong ketakwaan kita. Itu doa yang luar biasa. Di dalam surat Bani Israil ayat 80. Kemudian juga doa baginda Rasul yang lainnya yang tertera di dalam surat Al-Mu'minun ayat 118. Rabbik fir warham wa anta khairur rahimin. Rabbik fir ya Allah, ampunilah aku. Warham, kasih sayangilah ya Allah aku. Wa anta khairur rahimin, dan engkau sebaik-baik zat yang maha menyayangi. Nah, itu penting bagi kita. Kalau merasa kita punya salah, kita merasa tidak disayangi, kurang disayangi karena kita jauh dari Allah, cepat kita bertobat. Rabbik fir warham wa anta khairur rahimin. Kemudian juga doa Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surat As-Saffat ayat 100 misalkan. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Bagi kita atau seseorang ingin mendapatkan turunan, kemudian turunan kita ingin menjadi yang soleh. Kemudian dalam surat Ibrahim ayat 40 dan 41, baginda Ibrahim berdoa di dalam Al-Quran itu tertera. Rabbi ja'alni muqimah sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbi ja'alni, ya Allah jadikanlah aku muqimah sholati, orang yang mendirikan sholat. Wa min dzurriyyati, demikian juga turunanku. Ini, jadi kita ingin soleh, anak-anak kita juga, cucu kita, cicit kita ingin soleh. Rabbi ja'alni muqimah sholat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Allah, ya, terimalah, kabulkanlah doa aku. Rabbi ja'alni muqimah sholat wa min Rabbana gfirli, ya Allah, ya Tuhan kami, ighfirli, ampun. Wali walidayya, dan juga kedua orang tuaku. Walil mu'minina, juga kaum mukminin semuanya. Rabbi ja'alni muqimah sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab, terutama nanti pada saat kita dihisab, aku dihisab. Pada saat kita dihisab tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Maka ampunilah ya Allah aku, orang tuaku, dan kaum mukminin, terutama nanti pada saat dihisab. Ada juga doa Nabi Adam yang tertera dalam Al-Quran. Pada saat Nabi Adam dan Siti Hawa istrinya tergoda oleh iblis laknatullah memakan buah di surga, di mana buah itu dilarang untuk dimakan. Dan surga di sini yang dimaksud bukan surga nanti yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Itu ada suatu tempat yang indah, entah di mana, entah di planet mana. Karena kalau surga itu kan tidak dimasuki oleh iblis, jangankan iblis, orang-orang yang jahat, orang-orang yang maksiat tidak masuk. Sedangkan ini iblis bisa masuk ke tempat itu, berarti jelas itu bukan surga yang dinantikan atau yang dijanjikan Allah maksudnya. Kemudian surga itu adalah khalidina fiha abada, selama-lamanya, tidak mungkin dikeluarkan dari surga. Sedangkan ini Nabi Adam dan Siti Hawa diusir, termasuk iblis diusir. Kemudian berikutnya di surga itu kan tidak ada larangan, semuanya kenikmatan. Masa iya ini dilarang? Nah, gitu. Diturunkanlah Adam dan Hawa ke muka bumi. Berdoalah Nabi Adam dan Siti Hawa. Rabbana ya Rabbana
zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus, ya Allah, ya Tuhan kami berdoa telah zalim aniaya kepada diri kami berdoa dengan memakan buah yang Kau haramkan. Ya Allah, Rabbana zalam anfusana diri wa ilam takfilan, jika Engkau tidak memaafkan kami berdoa, lanakunanna minal khasirin, tentu kami berdoa termasuk orang yang rugi, ya Allah. Terus sambil menangis baik Adam ataupun Hawa, tapi itu tetap masih tidak diampuni. Sampai keluarlah air mata darah daripada Nabi Adam dan Siti Hawa. Turunlah Jibril, dan Nabi Adam bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa Jibril kami belum diampuni? Bagaimana jawaban Jibril? Karena buah yang kamu makan itu meskipun sedikit, tapi sudah menjadi darah dan daging. Jadi doa kamu itu tidak akan dijabah. Nah, inilah dalil bahwa termasuk juga baginda Rasul bersabda, bagi yang masuk makanan haram atau barang haram yang dipakai oleh seseorang, maka itu menghalangi ijabah doa. Itu jangan dianggap kecil itu. Hati-hati. Menghalangi doa adalah makanan haram. Nah, kemudian saat itu, wahai Jibril, tolong sampaikan kepada Allah apa yang harus aku lakukan. Kemudian Jibril berangkat lagi, kemudian Jibril turun lagi, menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kalian berdoa untuk saum selama 1 bulan. Dan itu diantara sejarah saum. Maka saum itu adalah termasuk ibadah yang sudah tua sekali. Nabi Adam dan Siti Hawa pun termasuk umat Nabi Adam dan sudah melaksanakan saum Ramadan. Nah, itu doa Nabi Adam alaihissalam di dalam surat Al-A'raf ayat 23. Demikian yang Buya sampaikan sampai di sini. Nanti kita pada saat bagian yang ketiga lebih jauh lagi, karena menyangkut tentang matan doa ini juga masih ada lagi. Samping doa dalam Al-Quran, nanti doa siapa saja yang matannya baik. Nah, tunggu saja nanti dalam ceramah berbahasa Indonesia bagian doa yang ketiga. Terima kasih. Mohon maaf atas kehilapan dan kesalahan Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.